Malam di Sanaa, ibu kota Yaman. Suasana yang biasanya sunyi berubah menjadi kepanikan. Dua ledakan besar mengguncang kota, diikuti kobaran api yang membumbung ke langit. Target serangan bukan markas militer atau gudang senjata, melainkan sebuah pembangkit listrik, Hazis Power Station. Serangan itu dilakukan oleh militer Israel. Dunia bertanya-tanya, mengapa Israel, yang biasanya fokus ke Gaza dan Lebanon, kini memperluas serangan hingga ke jantung wilayah yang dikuasai Houthi di Yaman? Pertanyaan ini membawa kita ke babak baru konflik Timur Tengah, di mana perang proksi Iran dan Israel kini merambah ke medan yang lebih luas. Untuk memahami arti serangan ini, kita perlu mengenal kelompok Houthi. Berawal dari gerakan Zaidiyah di Yaman Utara, Houthi bangkit pada awal tahun 2000-an sebagai oposisi terhadap pemerintah pusat. Pada 2014, mereka berhasil merebut Sanaa dan menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman. Sejak itu, Perang Saudara Yaman berkecamuk. Koalisi militer pimpinan Arab Saudi turun tangan untuk mendukung pemerintah yang diakui internasional, sementara Houthi mendapat sokongan dari Iran. Selama bertahun-tahun, Houthi meluncurkan rudal dan drone ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Belakangan, mereka memperluas target ke kapal-kapal di Laut Merah, jalur vital perdagangan dunia, dan bahkan ke Israel. Bagi Israel, Houthi bukan sekadar kelompok pemberontak lokal. Mereka adalah bagian dari jaringan poros perlawanan Iran bersama Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon, dan milisi Syiah di Irak serta Suriah. Pada 17 Agustus 2025, militer Israel mengumumkan bahwa mereka melancarkan serangan udara ke Hazis Power Station, sebuah pembangkit listrik utama di selatan Sanaa. Reuters melaporkan bahwa dua ledakan besar terdengar, listrik padam di sebagian kota, dan kebakaran melanda area generator sebelum berhasil dipadamkan. Warga sipil mengalami pemadaman listrik mendadak, sementara media pro-Houthi menayangkan gambar kobaran api. Israel menegaskan serangan ini adalah respons atas serangan drone dan rudal Houthi yang ditujukan ke wilayah Israel. Meskipun sebagian besar berhasil dicegat, pesan Israel jelas, setiap serangan dari proksi Iran akan dibalas dengan pukulan langsung. Serangan ke Hazis Power Station menimbulkan pertanyaan, mengapa targetnya fasilitas energi, bukan gudang senjata atau markas militer? Jawabannya ada dalam strategi perang modern. Infrastruktur energi adalah tulang punggung sebuah kota. Dengan melumpuhkan listrik, Israel tidak hanya mengganggu operasi militer Houthi, tetapi juga melemahkan logistik, komunikasi, dan moral penduduk. Pesannya sederhana, kami bisa mematikan kehidupan kalian kapan saja. Namun, strategi ini juga memiliki risiko. Serangan terhadap fasilitas sipil bisa memperburuk citra Israel di mata internasional. Lebih jauh lagi, langkah ini memperburuk penderitaan rakyat Yaman yang selama bertahun-tahun hidup dalam krisis kemanusiaan. Konteks lebih luas dari serangan ini adalah rivalitas abadi Israel dan Iran. Iran mendukung Houthi dengan persenjataan, drone, dan pelatihan. Dukungan ini membuat Houthi mampu meluncurkan serangan jarak jauh, bahkan hingga ke wilayah Israel. Israel, di sisi lain, berusaha melemahkan jaringan proksi Iran di berbagai front. Serangan ke Yaman adalah pesan bahwa tidak ada tempat aman bagi proksi Iran, bahkan ribuan kilometer dari Tel Aviv sekalipun. Dengan kata lain, Israel memperluas arena konfrontasi, dari Gaza dan Lebanon hingga Sanaa. Respon dari kawasan dan dunia internasional mencerminkan kompleksitas konflik ini. Iran mengecam keras serangan Israel, menyebutnya sebagai agresi lintas batas yang akan memperluas perang di kawasan. Teheran menegaskan dukungannya pada Houthi sebagai bagian dari poros perlawanan. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang sejak lama berperang melawan Houthi berada dalam posisi ambigu. Di satu sisi, mereka bisa saja lega melihat Houthi dipukul. Namun di sisi lain, mereka tak bisa mendukung Israel secara terbuka karena sensitivitas opini publik Arab. Amerika Serikat terjebak dalam dilema klasik. Sebagai sekutu Israel, Washington tentu mendukung hak Israel untuk membela diri. Namun, mereka juga khawatir eskalasi ini memperburuk krisis Laut Merah, jalur yang menyalurkan 12% perdagangan global. Dengan demikian, satu serangan saja cukup mengguncang keseimbangan geopolitik regional. Serangan terhadap Hazis Power Station membawa konsekuensi langsung bagi rakyat sipil. Pemadaman listrik berarti rumah sakit terganggu, distribusi air terhambat, dan aktivitas sehari-hari lumpuh.
Yaman sudah lama dicap sebagai salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Menurut PBB, lebih dari 70% penduduknya bergantung pada bantuan internasional. Kini, dengan listrik yang makin langka, penderitaan itu semakin berat. Inilah ironi perang proksi. Elit politik dan militer mungkin tidak tersentuh, tetapi rakyat kecil membayar harga paling mahal. Dengan menyerang Yaman, Israel kini membuka front baru. Mereka sudah berhadapan dengan Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon, milisi Syiah di Suriah dan Irak, dan kini Houthi di Yaman. Israel memang memiliki teknologi militer canggih, terutama kekuatan udara dan sistem pertahanan Iron Dome. Namun menghadapi banyak musuh, sekaligus berarti tekanan sumber daya yang besar. Drone murah yang diluncurkan Houthi bisa memaksa Israel menghabiskan jutaan dolar untuk pencegatan. Inilah wajah perang asimetris. Lawan mengeluarkan biaya kecil, tapi memaksa musuh mengeluarkan biaya besar. Bagi Israel, ini adalah ujian strategi jangka panjang. Bisakah mereka bertahan menghadapi banyak front sekaligus? Ada alasan lain mengapa serangan ke Yaman sangat signifikan, posisinya di Laut Merah. Houthi selama ini menyerang kapal-kapal yang melintas di jalur ini. Laut Merah adalah jalur vital perdagangan global, menghubungkan Asia dan Eropa melalui terusan Suez. Setiap gangguan di wilayah ini berdampak langsung pada rantai pasok dunia, dari harga minyak hingga ongkos logistik. Dengan menyerang Sanaa, Israel mengirim pesan bahwa mereka tidak akan membiarkan jalur ini sepenuhnya dikendalikan oleh proksi Iran. Serangan ke pembangkit listrik Haziz bisa dibaca sebagai upaya memperingatkan Houthi agar berhenti mengacaukan Laut Merah. Pertanyaan besar kini muncul, apakah serangan ini akan menghentikan Houthi atau justru memicu eskalasi yang lebih luas? Sejarah Timur Tengah menunjukkan bahwa konflik jarang berhenti di satu titik. Serangan Israel ke Yaman bisa menjadi bahan bakar baru bagi Iran untuk meningkatkan dukungan ke proksinya. Houthi mungkin akan merespons dengan serangan balasan ke Israel, atau kembali menargetkan kapal-kapal internasional. Risiko terbesar adalah perang regional, di mana Israel tidak hanya berperang dengan kelompok-kelompok di perbatasannya, tetapi juga menghadapi ancaman dari seluruh jaringan proksi Iran di berbagai negara. Serangan Israel ke Haziz Power Station di Sanaa lebih dari sekadar operasi militer. Ini adalah simbol eskalasi, pesan geopolitik, dan peringatan bahwa konflik di Timur Tengah semakin melebar. Bagi Israel, langkah ini adalah bukti kekuatan. Bagi Iran, ini adalah tantangan yang akan dibalas melalui proksi. Dan bagi rakyat Yaman, ini hanyalah babak baru penderitaan tanpa ujung. Dunia kini menyaksikan apakah langkah Israel ini akan menenangkan atau justru menyalakan api perang yang lebih luas. Karena pada akhirnya, di Timur Tengah seperti juga di panggung dunia, satu hal selalu pasti. Dunia tidak pernah benar-benar tenang.